Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Melalui firman Tuhan ini saya beri judul, iman kita ampuh mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ini masih tinggal di dunia, ya, dan tentunya segala aktivitas kita yang kita kerjakan ya ada di dunia ini. Tapi firman Tuhan mengatakan iman kita yang mengalahkan dunia, karena dunia selalu digambarkan sebagai musuh iman kita. Firman Tuhan katakan agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia, atau siapa yang bersahabat dengan dunia sesungguhnya ia seterunya Allah. Saudara, kita masih tinggal di dunia, tapi jangan bersahabat dengan dunia, ya, karena produk daripada dunia ini membawa kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita menaklukkan segala godaan-godaan yang ditawarkan, yang diberikan oleh dunia ini kepada kita? Karena memang realitanya kita masih hidup dan tinggal di dunia ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita hidup tidak seperti dunia, tapi kita hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, jalan satu-satunya bagaimana kita supaya mengalahkan segala apa yang ditawarkan dunia ini, supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, adalah dengan iman. Dan kita tahu bahwa iman itu timbul karena satu-satunya, Roma 10:17, iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan berbagai macam tawaran, godaan yang diberikan dunia ini kepada kita, karena memang kita tinggal di dunia ini, untuk bisa menaklukkannya, untuk bisa mengalahkannya, kita harus mempunyai iman di dalam Tuhan Yesus. Makanya hidup kita ini harus kita isi terus dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap langkah kaki kita. Kita bisa menolak segala tawaran dunia yang bisa memperangkap kita, menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Kalau kita berjalan di dalam terang, kita memiliki terang kebenaran firman itu sendiri, sehingga dengan demikian kita tidak terjebak di dalamnya, karena kita memiliki iman. Oleh karena terang itu yang menerangi mata hati kita dan yang membuat kita memperoleh iman, sehingga kita tidak terjebak dengan segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini. Ada banyak hal yang terjadi, dan itu bisa menggoncangkan iman, dan itu bisa membuat orang menjadi goyah dengan segala apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita tahu banyak orang jatuh karena ada masalah harta, masalah kekuasaan, tahta, dan masalah wanita. Nah, bagaimana supaya bisa menaklukkan semuanya ini yang ditawarkan dunia ini? Memang saudara, dunia ini menawarkan sesuatu yang menggiurkan, yang banyak orang pasti mau. Contohnya mall, ya, kalau mall sedang mengadakan great sale up to 70%, itu orang akan berbondong-bondong datang ke sana. Tidak terkecuali orang-orang Kristen, tidak kecuali mungkin hamba Tuhan pendeta sekalipun datang ke sana, mumpung lagi great sales, saudara. Itu kan yang ditawarkan dunia, menarik, saudara. Tapi ada hal-hal yang ditawarkan dunia ini bisa menggoyahkan iman kita. Nah, bagaimana kita supaya tidak goyah? Nah, makanya kita perlu iman, kita perlu selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, di dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun, bagaimana kita ditekan, diintimidasi oleh dunia ini, kita perlu firman. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat.
Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Setiap saudara pasti memiliki pengharapan-pengharapan di dalam hidup ini. Apakah saudara itu seorang pelajar? Apakah saudara itu seorang mahasiswa? Apakah saudara itu seorang pekerja, karyawan? Apakah saudara itu seorang pimpinan perusahaan, bisnismen? Apakah saudara itu seorang pemimpin dalam arti kata sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga? Semua memiliki pengharapan-pengharapan di dalam hidupnya. Gereja juga memiliki pengharapan-pengharapan. Nah, bagaimana supaya pengharapan kita ini bisa terwujud? Nah, itu memerlukan yang namanya iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman tadi timbul karena firman Tuhan. Jadi dasar kita berharap untuk menaklukkan dunia ini dengan segala sesuatu yang ditawarkannya, yang bisa membuat kita terkecoh, menyimpang daripada jalan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah memiliki kebenaran firman Tuhan, maka tidak akan gampang menggoyahkan iman kita. Ada banyak orang sekarang ini pengen sukses, tokonya pengen rame, karena dia dengar toko di sebelah kiri dan kanan. Kenapa kok rame? Oh, ternyata dilihat di depannya ada gantungan-gantungan. Oh, dari mana? Oh, dari sana, dari Gunung Kawi, dari tempat orang pintar, dari paranormal dan sebagainya. Karena tertarik, saudara, pengen juga tokonya rame seperti di sebelah kiri dan kanannya, akhirnya tergiur, tergoda, pergi juga padahal orang Kristen dan rajin ke gereja, beribadah, tahu firman Tuhan, tetapi tergoda, saudara. Karena apa? Pengen tokonya juga laris seperti tetangga di kiri dan kanannya. Akhirnya dia juga ikut terjebak. Tetapi orang yang beriman, dia tahu bahwa kalau pergi ke tempat lain yang bukan menyembah kepada Allah dalam Yesus Kristus, itu adalah merupakan sesuatu kekejian bagi Tuhan. Artinya sesuatu yang tidak disuka oleh Tuhan, maka dia akan menolak. Walaupun dia lihat toko kiri kanannya ramai, dia menolak. Tidak, saya tidak akan sekali-kali pergi ke tempat-tempat di mana tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia punya iman dan dia percaya. Dia percaya dan berharap kepada Tuhan. Tokonya juga pasti diberkati oleh Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Dia tetap setia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan menjanjikan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka sebagai orang beriman, dia punya pengharapan. Sebab janji Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka yang dia lakukan beserta dengan istri dan anak-anak setiap pagi bikin mesbah doa, mesbah keluarga, datang menyembah dan berdoa di hadapan Tuhan. Demikian juga pada malam hari sebelum mereka tidur adakan mesbah doa, datang berdoa, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Maka Allah dari tempat yang maha tinggi pasti mendengar, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan telinga Tuhan bukannya tidak terlalu panjang, Tuhan mendengar. Bahkan firman Tuhan mengingatkan, sebelum kita meminta pun Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Dan orang yang beriman adalah orang yang selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang mengalahkan dunia, karena dia dengan tekun, dengan setia berdoa, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Karena demikian janjinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi tidak tergoda dengan tawaran dunia ini yang kelihatannya menggiurkan, tapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Demikian juga ada banyak orang sekarang ini karena menderita sakit, ya apalagi dengan masa-masa sekarang ini, setiap orang sakit
mau ke rumah sakit, mau diperiksa, ternyata protapnya harus tes dulu, ya, tes rapid test dulu. Ini gimana terhadap COVID, ini negatif apa positif? Itu sudah menjadi protap. Setiap orang ke rumah sakit mau diperiksa harus menjalaninya, saudara. Padahal sudah sakit. Nah, sehingga akhirnya orang berpikir begini, waduh, ini sudah sakit parah, mau masuk ke rumah sakit, pengen cepat ditangani, harus menjalani protap dulu, harus tes dulu, begini-begini. Nah, kadangkala orang yang tidak beriman tergoda, sudah pergi aja ke paranormal, pergi aja ke dukun, langsung ditangani. Memang kelihatannya seketika disembuhkan, tapi ujungnya kepada kebinasaan, karena di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan itu membawa kepada kebinasaan. Tetapi orang yang beriman, dia akan datang kepada Tuhan. Dia tahu janji Tuhan. Matius 8 ayat 17. Yesus Kristus yang menanggung segala kelemahan tubuh kita dan memikul segala penyakit kita. Maka dia datang berseru kepada Tuhan, menyatakan segala kelemahan tubuhnya, menyatakan segala sakit penyakitnya, dan memohon belas kasihan, syamahan Tuhan, karena dia tahu Yesus Kristus adalah tabib yang agung, karena dia tahu Yesus Kristus adalah dokter di atas segala dokter. Maka dia minta kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan, karena firman Tuhan menjanjikan 1 Petrus 2 ayat 24b, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Maka dia datang dan meminta kepada Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan, dilepaskan dari segala sakit penyakit. Dan apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi karena dia beriman kepada Tuhan berdasarkan janji firman Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan berdasarkan janji Tuhan dan dia terima. Saudara, inilah iman yang mengalahkan dunia, karena bersandar kepada firman Tuhan, karena berharap sesuai dengan janji firman Tuhan. Nah, pada waktu kita mengalami kekurangan, mengalami kebutuhan di dalam hidup ini, ada banyak cara-cara dunia yang menawarkan secara pintas. Sekarang ini kalau saudara mengikuti perkembangan, kadang-kala kita mendengar berita-berita ya di media cetak maupun media televisi, media online, ATM itu bisa dibobol, saudara, sampai ya mungkin bisa ratusan juta dan sebagainya. Nah, kenapa orang melakukan itu? Karena dia butuh uang untuk menjalani hidup ini dan sebagainya. Akhirnya melakukan cara-cara yang secara hukum pun, hukum dunia sekalipun tidak dibolehkan. Apalagi menurut hukumnya Tuhan itu jelas tidak boleh mencuri. Tapi ini sering kita dengar terjadi sekarang ini karena tekanan ekonomi. Lalu bagaimana orang Kristen menghadapinya? Kita punya iman yang mengalahkan dunia. Iman kita karena berharap kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Filipi 4 ayat 16, Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan kita di dalam kekayaan dan kemuliaan anaknya Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan Allah sanggup. Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Emas, perak, permata punyanya Tuhan. Allah kita itulah sanggup menyediakan segala kebutuhan kita di dalam kekayaan dan kemuliaan anaknya Yesus Kristus. Jadi iman berharap, kita punya pengharapan kepada Tuhan karena janjinya mengatakan bahwa Allah sanggup. Iman kita inilah yang mengalahkan dunia. Dan orang yang berpegang teguh kepada janji firman Tuhan sekali-kali tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Pada waktu yang tepat, apa yang kita butuhkan Tuhan berikan, dan bahkan seringkali melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Karena memang Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah pemberi solusi, Allah pemberi jalan keluar, pemberi kemenangan bagi saudara dan saya.
Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita yang mengalahkan dunia. Iman kita yang mengalahkan segala godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu makanya betapa sangat pentingnya kita memiliki firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu persis apa yang menjadi kerinduan kebutuhan daripada setiap umat-Mu. Engkau tahu persis apa yang menjadi godaan-godaan dari dunia ini kepada umat-Mu. Dan firman-Mu mengingatkan, iman kamilah yang mengalahkan dunia. Iman kami yang mengalahkan segala godaan, tawaran daripada dunia yang bisa menjerumuskan kami kepada kebinasan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, kuatkan, teguhkan iman percaya daripada jemaat-Mu Tuhan. Engkau berikan kemenangan, Engkau berikan jawaban atas setiap pergumulan mereka, sehingga nyatalah bahwa Yesus Kristus pemberi jawaban atas setiap kebutuhan kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, memberkati setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.